Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala fil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Perkenalkan, saya Nadia sebagai pengaji Nadia dan yang hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi langsung, saya ingin kepada hadirin mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Menelaah Kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, selamat simak dan kepada Ustaz Abdul kami silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Jadi kita juga memperingati kelahiran Nabi ya. Kalau peringatan itu adalah untuk mempelajari karakter beliau sehingga kita dapat meneladaninya dengan baik dan dapat menjalani hidup ini sebagaimana yang pernah beliau jalani. Tentu saja yang secara prinsip ya. Nah, berarti kita senantiasa melakukan peringatan untuk diri kita sendiri ya, tentang agar kita selalu ingat bahwa kita memiliki teladan yaitu Rasulullah SAW. Jadi peringatan kepada diri kita sendiri untuk meneladani Rasulullah itu tidak setahun sekali, tapi melalui siaran Sirah Nabawiyah ini juga berarti kita melakukan peringatan itu setiap pekan, ya, setiap pekan. Dan ya kita memang secara ijma ya konsensus saja bahwa dalam para ulama, para ahli sejarah itu mengatakan Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Meninggalnya juga 12 Rabiul Awal ya, hari Senin. Nah, itu merupakan kesepakatan. Padahal sesungguhnya di antara para ahli sejarah juga berbeda pendapat tentang tanggal lahir Rasulullah SAW dan juga tanggal wafatnya. Namun ya kebanyakan pendapat-pendapat yang banyak itu kemudian tidak terlalu banyak diperhatikan, sementara yang selalu yang sampai kepada kita adalah bahwa Rasulullah itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal banyak sekali pendapat yang mengatakan bukan di bulan itu. Tapi tidak masalah ya, kalau semacam itu hanya hal yang kecil, tidak mempengaruhi keimanan kita kepada Rasulullah. Kita beriman kepada Rasulullah artinya menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan. Yang utama lagi adalah sebagai rujukan dalam kita beribadah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, kita sudah membahas tentang kitab Syama'il Muhammadiyah, terutama yang bab pertama, tentang khuluqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dia, saya share ya, mudah-mudahan terlihat. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini kitabnya. Nah, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, sudah banyak sekali terjemahannya. Judulnya Mengenal Pribadi yang Agung, ada juga yang Syama'il Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ini kitab ini
rujukannya adalah hadis. Tapi di kalangan kita kemungkinan tidak begitu populer ya. Tidak sepopuler kitab Al-Barzanji. Ya, kitab Al-Barzanji itu bahkan seolah-olah memiliki kesakralan sendiri. Setiap malam Jumat dibacakan, kalau ada bayi yang mau dipotong rambutnya itu kan, akikah itu dibacakan kitab Al-Barzanji. Mengapa tidak kitab Syama'il Muhammadiyah atau kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham atau At-Tabari ya, atau ya As-Suhaili Ar-Raudul Unf ya. Ya, ya itu merupakan budaya saja sesungguhnya. Nah, dan Al-Barzanji itu sebetulnya ulama modern ya. Beliau hidup di abad 18. Jadi kalau sementara Imam At-Tirmidzi penyusun kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun At-Tabari ataupun Suhaili ataupun Al-Waqidi itu ulama-ulama klasik yang hidup di abad-abad pertama Hijriyah ya, abad kedua, abad ketiga. Nah, ini kitabnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita tentang hadis yang terangkum dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis pada bab pertama itu tentang keadaan fisik Nabi. Ya, bahwa kening Nabi, jidat beliau itu lebar, ya, alis beliau tebal, kepala beliau besar, kan? Mulut beliau lebar, meripat beliau, mata beliau juga lebar, ya sudut matanya itu manjang. Ya hidungnya pancung, kulitnya putih, terang, bagaikan terangnya bulan purnama, sampai disebutkannya semacam itu. Tentu saja ini yang meriwayatkan adalah para sahabat yang mencintai beliau dan sangat mengagumi beliau, maka semuanya itu serba superlatif ya, serba sangat the most beautiful itu kan, yang paling unggul itu wajahnya. Tapi ini ya sangat positif dan merupakan suatu hal yang normal belaka ya. Nah, tapi yang penting yang dapat kita pelajari adalah bahwa dari rambut, alis dan kulitnya menunjukkan Nabi selalu merawat tubuhnya dengan baik ya, dan berpenampilan rapi. Disebutkan ulama faraqo sya'ruhu ya, qata'ahu kan. Jadi setiap kali ada rambutnya yang rontok, Rasulullah selalu mencukur rambutnya. Nah, kalau tidak mencukur rambutnya semuanya, maka beliau akan merapikan ya, agar tidak menyentuh pundak. Rambut beliau panjang, namun selalu rapi. Bahkan ada yang mengatakan rambutnya itu dikepang 4. Ya. Nah, gimana caranya itu? Dikepang. Ya kita tidak tahu. Dan ya itu bukan suatu hal yang merupakan sunnah yang harus kita ikuti, bahwa Nabi rambutnya lurus. Lalu kemudian sekarang kalau ada orang yang Nabi rambutnya itu agak bergelombang, ya, apakah kemudian kita harus ke salon kemudian ya dibikin bergelombang rambut saya agar sesuai sebagaimana rambut Nabi? Oh tidak perlu ya. Itu adalah hal-hal yang merupakan yang terkait dengan Nabi, tapi tidak dimaksudkan untuk diikuti ya. Kita hanya sekedar untuk mengetahui saja. Nah, kemudian pelajaran dari bab 1 itu tadi ya, Nabi selalu merawat tubuhnya dan berpenampilan rapi. Berpenampilan rapi ini yang penting ya. Bersih ya. Beliau selalu bersih. Kemudian ini juga yang sangat penting ini, nomor 2 ini. Cepat ka'annahu yanhattu min sobab, seolah-olah turun dari sebuah bukit, cepat tuh. Para sahabatnya seringkali tertinggal. Nah, ini sebuah sikap yang sangat berkarakter, bergerak cepat, berjalan cepat, segala sesuatu dilakukan dengan cepat. Nah, ini penting. Saya diberitahu ya oleh
Profesor Imam Robandi itu bahwa dulu rakyat Jepang juga kalau berjalan itu selalu pelan, itu sama dengan kita. Namun kemudian ada seorang kaisar Jepang itu yang sangat yang menanamkan jiwa modernisme, jiwa modern dalam rakyat Jepang itu. Kaisar Meiji itu mendatangkan guru-guru dari Eropa untuk mengajari rakyat Jepang agar berjalan dengan cepat. Dan efektif ternyata, hasilnya nyata ya. Sekarang orang Jepang itu kalau berjalan itu selalu cepat. Diharapkan dengan berjalan cepat maka bekerjanya pun cepat. Nah, jika di antara para sahabatnya, jika duduk di antara para sahabatnya, oke, ya ini maksudnya itu duduk ya. Oh, sorry. Oh, sebentar. Ya, jika duduk, oke. Yes. Di antara para sahabatnya, pundak Nabi nampak lebih tinggi dari yang lain. Nah, jadi Nabi selalu sikapnya itu selalu sempurna ya. Jadi pundaknya itu selalu lebih tinggi dari yang lain. Oke. Kemudian ya, Nabi selalu mencari kabar tentang para sahabatnya. Ya, jadi ingin bertanya gimana kabarnya Umar, Abu Bakar, Utsman, ya, atau Abdurrahman bin Auf, seperti apa kabarnya. Dia selalu bertanya tentang orang-orang sekitar beliau. Tentu saja, jika ternyata beritanya itu berita yang menggembirakan, ya Nabi akan ikut bersyukur, ya, akan ikut bahagia. Namun jika berita yang sampai kepada Nabi itu adalah bahwa sahabatnya itu sedang sakit, sedang menderita, maka Nabi pun segera menjenguk, ya, dan mencoba untuk menghibur mereka jika mereka itu sedang menderita. Jika ada kesulitan, Nabi memberikan jalan keluar. Nah, ini yang sangat penting. Kemudian, ini ketika beliau itu berada di rumah, ya, maka waktu beliau itu dibagi 3 untuk Allah, untuk beribadah. Ya. Jadi kalau dalam rumah itu berapa umpamanya? Dalam satu hari ya, umpamanya ya 12 jam. Oh ya 8 jam lah di rumah ya. Beliau itu bagi 3, berarti berapa itu? Ya? 3 jam ya, atau 2,5 jam ya. 2 jam 30 menit itu untuk beribadah, 2 jam 30 menit untuk istrinya, 2 jam 30 menit untuk dirinya, dan dirinya pun itu selalu dibagi ya untuk beliau itu menerima para sahabatnya, orang-orang yang ingin bertemu dengannya, untuk bertamu ya. Nah, kemudian pertemuan yang beliau ikuti adalah pertemuan yang bahas tentang ilmu, ya, ketakwaan dan keluhuran akhlak. Beliau tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak. Kalaupun tertawa itu ya beliau selalu menutup mulut beliau ya, hanya sedikit ya. Tidak seperti kita tertawa terbahak-bahak ya. Ya enggak apa-apa sih, ya asal tidak mengganggu orang lain dan tetap menjaga kesopanan tentu saja. Di lingkungan ya kita harus mengetahui konteks ya, tempatnya. Kalau di saat orang sedang takziah kok kita tertawa-tawa, terbahak-bahak, itu tidak sopan ya, dan sangat tidak pada tempatnya. Nah, kalau sedang sedang pesta ya mungkin ya, tapi itu pun tidak boleh berlebihan ya, sederhana saja. Kemudian Habib selalu meladeni siapapun yang mengajaknya bicara. Nah, jadi kalau orang bertanya kepada beliau meladeni sampai lama gitu. Nah, dan beliau itu tidak pernah kemudian meninggalkan orang itu, kecuali orang yang datang itu yang pergi, yang minta diri itu. Wah, jadi beliau itu sangat sabar ya, dan ya memang beda ya beliau itu ya. Sabar, tenang terus nanti. Padahal kita udah
wah ini pertanyaannya nggak mutu nih kayak gitu umpamanya ya. Saya selalu berkata, oh yes, udahlah Pak, saya mau pergi. Nabi tidak ya. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah ini dari pelajaran bab pertama ya. Untuk itu maka kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab yang kedua, yaitu tentang apa? Khotamun Nabi. Jadi dikatakan ada tanda, tanda kenabian. Ya. Tanda kenabian itu berupa apa? Berupa ya di punggung Nabi, di antara tulang belikat Nabi itu ada ada apa benjolan sedikit ya seperti benjolan. Warnanya agak gelap ya, ada yang mengatakan kemerahan ya. Dan kemudian juga ditumbuhi bulu-bulu gitu kan. Nah, apakah itu sekedar sekedar apa kayak tompel gitu ya, kayak kayak tompel ya. Atau memang itu merupakan tanda kenabian dari Allah itu. Karena kita yang namanya kenabian itu sesuatu yang berdimensi spiritual ya. Dan juga ya terkait dengan keimanan dan karakter, ya, menunjukkan kelebihan Nabi itu pada karakter, bukan pada sesuatu yang merupakan fisik semacam itu. Nah, kalau demikian kan berarti sejak Nabi Muhammad itu ya sudah memang akan jadi Nabi itu kan. Nah ini tapi bagaimanapun juga ini banyak sekali hadis yang meriwayatkan seperti itu, maka ya kita ikuti saja, kita kita bahas ya. Mungkin bagi orang-orang ya, yang sudah kritis, uh, selalu bernalar, itu kan, ya uh, tanda-tanda semacam itu tidak ada pengaruhnya. Tapi buat orang-orang yang tidak begitu kritis, yang ya orang-orang awam, maka hal-hal yang semacam itu menjadi sangat sangat penting ya, bahwa oh ternyata memang Muhammad itu benar-benar nabi begitu. Baik, saya akan share ya dari kitab Syama'il Muhammadiyah bab 2 ya. Nah, ini judulnya Babu Maja'a fi Khatami Rasulillah. Bab tentang stempel kenabian. Stempel. Wah. Jadi ada stempelnya itu kayak pimpinan wilayah Nasyiatul Aisyah. Itu kan ada stempelnya gitu kan. Oh. Nah, jadi dikatakan bahwa khotam, khotam itu bukan ada yang mengatakan uh, apa khotamun nabiyyin itu berarti apa nabi terakhir, tapi ada yang mengatakan khotam itu betul-betul stempel. Khotam itu kan uh, apa ya cincin. Nah, dulu orang untuk menunjukkan bahwa ini surat itu dari saya, selain tanda tangan juga ada stempel cincin saya. Nah, hadis yang ke-14 ini, Sa'ib ibnu Yazid yaqul, Sa'id bin Yazid berkata, "Dhahabbat bi kholati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Bibi saya ini mengajak saya datang kepada Nabi. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bna ukhti wajah." Ini keponakan saya ini sedang sakit. Ya. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ali bil barakah. Maka Rasulullah mengusap kepala saya dan mendoakan saya agar saya mendapatkan berkah. Wa tawaddoa, kemudian Rasulullah berwudu. Nah, fasyaribtu min wudu'i. Waduh, ini dan saya meminum air bekas wudunya Rasulullah. Waduh. Wa qumtu khalfa zahrihi. Dan saya berdiri di belakang punggungnya. Fa nazartu ilal khatami baina katifaihi.
Nah, saat saya berdiri di belakang punggung Rasulullah, saya melihat ada tanda, gitu kan? Ada tanda stempel kenabian itu di antara dua tulang belikatnya. Faidah huwa mislu zaril hajalah. Bentuknya sebesar telur telur burung dara, burung puyuh. Ya. Nah, ini dikatakan oleh Saib ya. Bibiku dari pihak ibu mengajakku menemui Nabi. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, anak dari saudara perempuanku ini sedang sakit. Ya. Maka beliau mengusap kepalaku, mendoakan keberkahan untukku. Kemudian beliau berwudu dan aku minum dari air bekas wudu beliau. Wah. Lalu aku berdiri di belakang beliau. Aku melihat cap kenabian di antara kedua belikat beliau, yaitu sebesar telur burung puyuh. Nah, ini yang apa, apa apakah air bekas wudhu beliau ini dapat menyembuhkan sakit ini ya. Nah, ini ya mungkin untuk sugesti mungkin ya. Jadi sang anak itu merasa tersugesti dengan itu ya. Bisa saja ya, bisa saja. Tapi tentu saja Nabi ini adalah tokoh agama, ya, membawa peringatan kepada umat manusia agar beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan. Itu yang diajarkan oleh Nabi, dan Nabi bukan seorang tabib, ya, bukan seorang yang punya keahlian untuk menyembuhkan penyakit sebagaimana Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi Musa itu memiliki kemampuan yang khariqun lil adah, yang luar biasa, extraordinary. Itu yang namanya mukjizat. Nabi kita Muhammad SAW itu tidak ada, karena oleh Allah sudah dihapus. Nah, jadi dihapus apa-apa yang khariqun lil adah itu, ya itu sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad semuanya itu adalah semuanya masuk akal. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sesuai dengan nalar. Oke. Dan Nabi sendiri pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi urusan pertanian ya silakanlah bertanya kepada petani. Urusan kesehatan bertanyalah kepada dokter. Jika urusan agama, tauhid, ibadah, silakan bertanya kepada saya. Itu kata Nabi. Oke, baik. Nah, kemudian dari Jabir ibnu Samurah, ada seorang sahabat Nabi. Ra'aitul khotama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buddatan hamra misal baidatil hamamah. Aku melihat cap stempel kenabian antara kedua beliau kata Rasulullah, sebuah gumpalan daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Ya sama lah ya, burung dara, burung puyuh ya seperti itulah. Ya, ya ini juga disampaikan ya. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata aku mau mencium cap yang ada di antara kedua belikat beliau, tentu akan aku lakukan karena begitu dekatnya. Nah ini ketika ya bersabda untuk Sa'ad bin Mu'az di hari dia meninggal dunia, arsy Allah yang maha pemurah bergetar karena kematian. Nah jadi Rasulullah pernah bersabda ya ketika Sa'ad bin Mu'az ini sahabat Rasulullah yang sangat cerdas ya, sangat bijaksana. Ketika meninggal Rasulullah bersabda, arsy Allah itu bergetar karena kematian Sa'ad ibnu Mu'az. Ya karena Rasulullah merasa sangat kehilangan. Dan ini Asim bin Umar ini dari neneknya ya, neneknya mengatakan, gitu kan? Ya
tidak ada penjelasan yang lebih lebih apa ya, yang lebih spesifik ya. Nah, ini menarik ini. Abu Zaid Amr bin Ahtab Al-Ansari ya, itu pernah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah zahri. Ayo mendekat kepadaku dan ya ini apa? Pegang punggungku, kata Nabi. Famasahtu zahra, maka aku pun memegang punggungnya, meraba punggungnya. Fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatam. Kemudian jemariku itu menyentuh al-khatam itu, tanda kenabian. Maka aku bertanya, wa mal khatam? Apakah ini tanda kenabian, cap tanda kenabian wahai Rasulullah? Rasul menjawab, qala sya'ratun mujtama'atun. Itu hanya bulu-bulu yang tumbuh apa ya, tumbuh di situ ya, yang terkumpul. Nah, ini ya. Abu Zaid Amr bin Ahtab Al-Ansari berkata, Rasulullah memanggilku bersabar kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Lalu aku mengusap punggung beliau. Mungkin minta dipijitin ya Rasulullah ya. Dan jari jemariku menyentuh cap stempel. Aku bertanya, apa itu stempel kenabian? Kemudian Rasul menjawab, ini hanya gumpalan rambut yang terkumpul. Nah, jadi apakah itu memang memang stempel kenabian atau hanya sekedar ya sesuatu yang merupakan bagian dari fisik Rasulullah saja, ya, yang ya tidak punya makna spesifik untuk persoalan kenabian ini. Nah, ini juga ya Salman. Salman diriwayatkan sebagaimana termaktub juga dalam kitab-kitab sirah. Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadim al-Madinah bima'idatin 'alaiha rutab. Salman Al-Farisi menemui Rasulullah ya, ketika Rasulullah itu tiba di Madinah, dan Salman itu membawa sebuah nampan berisi buah-buahan. Wa wada'aha baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman. Kemudian dihidangkan di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Salman, wahai Salman, ma hadza? Apa ini? Faqala shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika. Ini adalah sedekah dari saya untuk panjenengan wahai Rasulullah dan juga untuk para sahabat panjenengan. Nah, Rasulullah jawabnya, air fa'ha. Dia ambil lagi. Ayo kasihkan ke orang lain saja. Fa inna lana kulus sedekah. Kami tidak menerima sedekah, kata Nabi. Qala farafa'aha faja'al ghad bimislihi fawada'ahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hadha ya Salman? Maka pada hari berikutnya Salman datang lagi kepada Rasulullah membawa sama nampan ya yang penuh dengan buah-buahan. Nah, kemudian dihidangkan di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya, apa ini ya Salman? Jawab oleh Salman Al-Farisi, ini adalah hadiah dari saya untuk panjenengan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya, ibsutu. Kemudian ayah kita ya terima kasih wahai Salman, ayo kita nikmati ini hadiah dari Salman ini. Summa nazar ilal khatami ala zahr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amana bih. Kemudian Salman itu melihat ada tanda kenabian di punggung Nabi, maka Salman pun beriman. Nah, itu inti yang utama itu begitu. Ya. Oke, kemudian Nabi itu membebaskan Salman ya dengan mengumpulkan dana ya dan juga menanam korma ya sebagaimana yang dituntut oleh majikannya Salman itu. Ya, artinya di sini Nabi itu tidak pernah
mengkonsumsi sesuatu yang merupakan sedekah. Ya. Tidak, Nabi berpantang untuk menerima sedekah. Nabi hanya menerima sesuatu yang berupa hadiah. Karena seorang menghadiahkan sesuatu ke orang lain itu bukan karena belas kasihan, ya, atau karena memandang orang lain itu lebih membutuhkan, lebih miskin, itu kan. Tapi karena setara, itu yang namanya hadiah. Sementara sedekah itu merupakan kewajiban yang harus kita berikan kepada orang yang tidak mampu. Nah, Nabi tidak pernah mau menerima sedekah. Nah, jadi kalau kita hendak menolong saudara kita ya, atau anak-anak yatim itu tidak boleh, itu jangan pakai uang zakat ya, tapi hendaknya memakai ya apa sebagian dari harta kita sehingga orang tersebut tuh bermartabat. Nah, ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik ya. Uh, ini sama saja ya, Abu Sa'ad Al-Khudri an Khatam Rasulullah, yakni Khatam Nubuwah. Saya bertanya kepada Sa'ad Al-Khudri tentang apa? Stempel kenabian. Ya. Kemudian dia menjawab, ka'anna fi zahrihi bad'atun nashizah. Ya. Di punggung beliau seolah-olah ada segumpal daging yang menonjol. Jadi bukan hanya seperti gambar, tapi menonjol itu. Jadi memang ya seperti ada daging tumbuh ya di punggung Rasulullah itu. Oke. Nah, ya di sini juga ya ada sahabat yang mengatakan namanya Abdullah bin Sarjis. Aku datang menemui Rasulullah saat itu beliau sedang bersama beberapa orang sahabatnya. Dan aku berjalan memutar ke belakang beliau. Ya. Beliau tahu apa yang aku inginkan, lalu beliau pun melepaskan kain yang menutupi punggungnya. Maka aku melihat cap stempel kenabian di antara kedua pelikat beliau seperti genggaman tangan. Nah, oke. Semoga Allah mengampuni wahai Rasulullah. Belum jawab demikian pula denganmu. Nah, dan orang-orang pun menyahut Rasulullah telah mintakan ampun untukmu. Ya. Nah, oke. Habis ya hadisnya ya tentang uh, tanda kenabian dari Nabi. Jadi dalam kitab Syama'il Muhammad ini disebutkan bahwa memang ada terdapat tanda secara fisik ya di punggung Rasulullah itu yang ya oleh para sahabatnya dinyatakan sebagai tanda kenabian. Ya. Dan ya kita butuh penjelasan juga ya karena dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Rasulullah itu menjadi nabi itu kan karena wa inna lakal wa inna wa innaka la'ala memiliki akhlak yang sangat mulia. Nah, itu yang penting itu. Yang menjadikan Muhammad itu adalah nabi itu bukan tanda itu yang bersifat fisik ya. Identitasnya itu bukan pada fisiknya itu, melainkan pada al-khuluqul azim, pada akhlak, karakter yang mulia. Maka umat Islam itu untuk menunjukkan identitas itu ya harus dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter, dengan semangat, ya, disiplin. Ya. Setiap subuh pasti sudah bangun. Sebelum subuh sudah bangun. Masjid itu pasti ramai. Itu merupakan identitas. Bersih orangnya, rapi. Ya. Kemudian setiap kali ketemu dengan orang lain pasti mengucapkan salam. Jika berjanji selalu ditepati, jika hutang selalu nyaur, gitu kan. Nah, itu yang namanya identitas ya. Jadi tidak terkait dengan hal-hal yang fisik kayak gitu ya.
Apakah saya disebut santri itu karena selalu pakai sarung, pakai kopiah? Kan tidak. Nah, santri itu berarti seorang yang selalu menekuni ilmu agama, ya, orangnya tawadu, dengan guru itu menghormati, nah, itu santri, gitu kan? Sederhana. Gitu. Nah, bukan pada selalu pakai kupluk, gitu kan? Selalu pakai sarung, oh, boten, gitu kan? Bukan hal-hal yang fisik yang semacam itu. Baik, Mbak Nadia, uh, kita penjelasan tentang apa, tanda kenabian sampai di situ. Mudah-mudahan ada yang mau bertanya ini. Silakan. Wah, ini ada Pak Subinar ini. Selamat datang Pak Binar. Wah, kangen sekali saya ini dengan Pak Binar ini nih. Sudah lama, kan? Sampai saya kadang-kadang bacanya itu bukan Subinar tapi Binsar itu kan. Oh, kayak Luhut, kayak menteri kita itu. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Binar. Oh, Pak Binar. Oh, jadi, monggo. Silakan peserta yang akan bertanya. Ini siapa aja ya? Saya ingin menyapa ini. Di sini ada Bu Nur Hashimah. Oh, Bu Nur Hashimah. Ya Allah. Oh, Pak Istiqlal. Oh ya Allah, ini ya, itu Bu Istiqlal ya, yang sudah baru saja wafat beberapa hari yang lalu. Ya. Selamat datang Pak Istiqlal. Kemudian ada Ustadz Adi Hamid. Ya, Ustadz Adi Hamid ini caleg ini dari Partai Umat ini, Ustadz Adi Hamid. Ya, semoga berjaya Ustadz. Nah, untuk dapil satu ya Ustadz ya, Kebumen dan Bulus Pesantren. Mudah-mudahan kuat nih, karena wilayahnya cukup cukup besar itu. Oke, baik. Ada Eyang Hisham, selamat datang Eyang Hisham, semoga tetap sehat. Pak Bambang Agus, ini mantan ya, mantan kepala SMP Muhammadiyah Ayah ini, Pak Bambang Agus Bekti. Pak Parnowo dari PKU ya, PKU Seruang. Ini dari PKU Seruang, siapa? Ustadz Rizal ya, atau Mbak Dina ini. Oke. Kemudian Mas Mulyono dari Cawang ya, oh, Jakarta Timur. Selamat datang Mas Mulyono. Di Semarang, Pak. Oh, sedang di Semarang. Atau sekarang tinggalnya di Semarang, Mas Mul? Iya, ini saya lagi di Semarang ini, Pak Ustadz. Oh, ya, ya. Wah, wah, selamat, selamat, selamat. Waduh. Waduh, ini banyak orderan ya rupanya nih. Untuk Pak Mulyono. Ya, semoga sukses, Pak Mulyono. Ini Pak Guru kita, Eko Sudarto. Semoga sehat, Pak Eko. Ada Pak Nur Halim dari PKU Seruang. Pak Nur Halim. Bu Siti Rohyati. Selamat datang Bu Siti. Bu Husnul Khotimah, ini komisioner KPUD Kebumen ya. Kenapa nggak maju lagi jadi KPUD Bu Husnul itu kan? Kan butuh orang-orang orang-orang yang tangguh seperti Bu Husnul itu. Bu Lili Hisham, selamat datang. Ini Sekretaris PDA Kota Tegal, Ayang Hayatun, ya, semoga sehat. Ibu Dewi, Ketua PDA Kota Tegal, selamat datang. Dan siapa ini? Ibu Rahmawati ya, matur nuwun rawuhipun. Nah, di sini saya sampaikan itu ya bahwa ya sejauh keterangan dari Al-Quran itu tentang kenabian Nabi Muhammad itu ya adalah karena beliau itu menyampaikan tentang prinsip-prinsip keimanan, ya. Kemudian juga memiliki akhlak yang baik, ya. Dan tidak terkait dengan persoalan yang fisikal, ya. Karena jika jadi asumsinya begini,
Muhammad itu menjadi nabi itu karena beliau itu memang sejak awal sebelum lahir itu sudah ditakdirkan oleh Allah nanti kamu jadi nabi gitu kan. Nah, betul lahir ya jadi nabi gitu kan. Dan ya dengan demikian maka kemudian akhlaknya terjaga kayak gitu kan, tidak melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Atau beliau itu sebetulnya manusia biasa, tapi karena memiliki disiplin akhlak yang sangat baik, baik dengan tetangga, dengan orang lain, kemudian hidupnya juga sederhana. Karena memiliki sifat-sifat yang semacam itu dan kerja yang sangat keras, maka kemudian beliau itu menjadi nabi ya. Gitu. Jadi uh, tidak merupakan sejak lahir, sejak bayi sudah jadi nabi, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Isa ya. Nah, kalau Nabi Isa, bahkan dalam Al-Quran disebutkan ketika bayi pun bisa bicara beliau itu. Wah, berarti sudah mampu berpikir gitu kan. Nah, kalau Nabi kita tidak ya, Nabi kita tidak. Beliau itu ya ketika belum menjadi Nabi, ya beliau masih mengikuti kepercayaan yang ada di lingkungan orang-orang Quraisy. Hingga akhirnya beliau itu kemudian berpikir, ya merenung, ya, kemudian juga ada dialog antara beliau dengan orang-orang yang Hanif, ya, yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ya, yang sudah memeluk tauhid, diantaranya adalah Amr bin Zaid. Ya. Maka kemudian sejak saat itulah Nabi itu kemudian merenung tentang dan memikirkan tentang ajaran Nabi Ibrahim dan kemudian akhirnya menyebarkan ketauhidan itu dan keimanan. Nah, itulah pandangan kita agar ya kita kan ingin mewujudkan ya masyarakat Islam itu yang maju ya, yang bernalar. Artinya seorang itu menjadi mulia itu karena prestasi, karena kerja, karena usahanya, bukan karena sesuatu yang given, yang terberikan. Jadi seorang ketua PP Muhammadiyah itu belum tentu anaknya itu jadi ketua PP Muhammadiyah. Gitu. Ya, acap kali ya kalau memang anaknya itu tidak mampu untuk memahami Muhammadiyah, teman tidak memiliki kemampuan organisasi ya tidak akan bisa. Nah, artinya apa? Kita itu berpegang pada patah asyarafu bil adab la bin nasab, bahwa kemuliaan seorang itu adalah berdasarkan pada ilmu dan akhlaknya, bukan karena keturunan siapa. Keturunan Nabi pun belum tentu jadi pemimpinnya. La yanalu ahdi zalimin. Allah bahkan pernah berfirman ketika Allah menetapkan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, ini ja'iluka linnasi imaman. Aku menjadikan engkau wahai Ibrahim pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim kemudian mohon, wa min zuriyati, anak-anak keturunanku juga wahai ya Allah agar ditunjuk sebagai pemimpin. Allah tidak menjanjikan itu. La yanalu ahdi zalimin. Janjiku ini tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Artinya keturunan Nabi pun bisa menjadi orang yang zalim. Menjadi bukan walaupun keturunan kakeknya, bapaknya itu seorang nabi, anaknya belum tentu beriman mengikuti ajaran sang bapak. Jadi disinilah ya. Jadi kita ini semua orang ini memiliki keadaan yang sederajat sejak dilahirkan itu sama. Yang membedakan itu adalah proses selanjutnya. Ya, kalau dia selalu mendapatkan makanan yang bergizi, ya otaknya akan tumbuh jadi cerdas. Kemudian mendapatkan pendidikan yang baik, ya bagus. Tapi kalau
wah sudah tidak dapat makanan bergizi, kemudian juga tidak sekolah, ya kemungkinan untuk menjadi sukses ya sangat sangat jauh. Saya kira begitu. Demikian, Pak. Oh ya, silakan Pak Istiqlal, monggo. Di unmute dulu Pak Istiqlal. Oke. Saya ingin bertanya pendapat Ustadz Abdul ini. Kalau menurut ayat itu kan Rasulullah itu apa? Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda walal kufari ruhama'u bainahum. Kalau kita itu mengikuti pola itu mestinya kita juga samalah sikapnya itu jadi asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Tapi saya sekarang melihat fenomena-fenomena baru di mana orang-orang yang masih berilmu dalam arti kaitannya dengan agama kita dipandang pemuka bahkan itu kadang-kadang mereka lebih condong kepada orang-orang di luar kita, katakanlah pada orang kafir mereka kayaknya lebih bermesraan ketimbang dengan orang-orang kita yang mungkin ya kita itu ada sedikit perbedaan lah antara itu beliau misalnya seorang itu tadi. Jadi bagaimana pandangan Ustaz Abdul terkait dengan masalah ini? Ya, terima kasih Pak Istiqlal. Ya, tentu saja kita sesama orang beriman itu harus bersaudara ya. Bersaudara artinya ya harus bersatu, saling menghargai, lebih mendahulukan mereka yang beriman, gitu kan? Lebih mendahulukan saudara kita. Termasuk kalau kita hendak berinfak ya untuk membantu, maka saudara kita yang harus kita dahulukan. Itu yang harus menjadi prinsip kita. Nah, adapun tentang ini asyidda wa'alal kufar, tentu saja dalam hal ini ya kufar itu tidak selalu diartikan sebagai mereka yang tidak beragama Islam. Kufar ini al-kafir itu bisa juga orang-orang yang mengingkari kebenaran, menutupi kebenaran, menolak kebenaran. Nah, dan jika kriterianya semacam itu, maka orang yang menolak kebenaran itu bisa juga datang dari lingkungan kita. Ada orang kita sendiri, sama orang Islam, tapi ya melakukan tindakan yang melanggar hukum, ya menggunakan apa itu ya, jadi ya kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, hal-hal yang semacam itu. Ini kan tidak baik, ya. Melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kita asyidda keras itu adalah pada karakter yang suka menutupi kebenaran, melanggar kebenaran. Kepada orang-orang kafir, selama mereka tidak memusuhi kita, ya kita ya tidak akan melakukan asyidda, tidak melakukan tindakan yang keras, ya, selama mereka itu baik kepada kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya mengatakan bahwa kita itu harus bertindak keras, harus memerangi orang-orang yang kafir, yang di luar Islam, selama mereka itu memang memerangi orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang ahlul kitab yang di Madinah itu memang memerangi orang-orang, bersekutu dengan orang-orang Quraisy yang memerangi orang-orang yang beriman. Maka kemudian diperintahkan untuk memerangi mereka. Nah, kalau saat kita sekarang ini sudah tidak ada masalah, mereka tidak memusuhi kita, maka kita pun ya jangan bersikap memusuhi mereka, ya. Walaupun ya kalau mereka melawan secara politik ya kita ladeni secara politis juga itu.
Jadi begitu Pak Istiqlal ya. Jadi kalau dan kerjasama sebaiknya kita dengan kita mendahulukan orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, saudara kita harus kita dahulukan, orang-orang Islam kita dahulukan tentu saja daripada orang lain tentu saja. Nah, repotnya kalau dengan orang lain memang lebih enjoy, dengan saudara kita malah tidak. Ini karena memang ya kan begini Pak Istiqlal ya, pokoknya kita ya kita dengan orang-orang Kristen itu, nah orang Kristen bikin rumah sakit, kita bikin rumah sakit kan. Orang Kristen bikin panti asuhan, kita bikin panti asuhan, bikin sekolah, kita bikin sekolah. Jadi mereka tersaingi dengan itu. Maka mereka dengan kita itu selalu bersaing. Sementara ada kelompok orang Islam lain yang tidak bikin rumah sakit, tidak bikin panti asuhan. Jadi mereka, oh ini malah apa ya? Bisa jadi rekan itu loh. Sementara dengan kita, wah ini Pak Istiqlal ya, Pak Binar ya, wah ini berbahaya ini. Jadi begitu Pak Istiqlal. Kira-kira seperti itu. Matur nuwun. Saya begini Ustaz, saya melihat di Muhammadiyah ini kan terjadi diaspora lah secara politis itu. Bisa apa ya sebetulnya kalau jiwa Muhammadiyah ininya itu yang saya pikir kelihatan sekali pada zaman sekarang, fenomena akhir-akhir ini. Jadi di situ itu akhirnya ya karena dalam berkehidupan sehari-hari akhirnya sangat sangat orang-orang di luar kita ketimbang ya katakanlah sepaham dengan kita. Saya melihat hal-hal yang demikian itu. Ya. Ya itu saya rasa. Betul itu. Ya itu bisa kita analogikan dengan keadaan di zaman Nabi itu. Nabi itu kan ketika masih berada di Mekah itu, Nabi yang diajarkan Nabi itu benar. Nah, orang-orang Mekah itu tahu, wah ini yang dikatakan oleh Muhammad itu benar. Cuman kan saingan Nabi itu kan Abu Sofyan. Abu Sofyan, waduh, punya perkebunan, punya perdagangan Mekah itu dikuasai oleh Abu Sofyan. Nah, sementara Nabi Muhammad itu punya apa, Pak? Cuman berdakwah aja kan, gitu kan? Wah, bikin kelompok, bikin partai juga nggak ada uangnya gitu kan. Nah, jadi orang-orang itu kebanyakan waktu sudul hayat dunia itu kan mereka selalu mendahulukan hal-hal yang dekat, yang duniawi, yang tampak kayak gitulah. Jadi ya maka Nabi Muhammad pun ketika berdakwah di Mekah ya tidak sukses ya, hanya beberapa orang saja yang beriman. Nah, yang katakanlah orang-orang Mekah kebanyakan tetap memihak kepada Abu Sofyan. Saya kira di perpolitikan kita sekarang juga demikian itu Pak. Orang-orang Islam gitu kan ya lihat yang waduh ini ikut sini walah nggak dapat apa-apa. Sama di Muhammadiyah juga begitu itu kan. Orang-orang kita juga kayak gitu. Ngitungnya itu begitu Pak, yang dekat. Bal tu'sirunal hayatad dunya itu loh. Jadi jadi ya memang belum sepenuhnya kuat dalam berakidah ya gitu loh. Ya masih hal-hal yang duniawi itu masih sangat kuat tarikannya gitu. Maka kebanyakan ya orang-orang kita sendiri malah tidak dibela, malah membela kelompok lain gitu kan. Karena itu sih Pak, ada imbalan yang cepat gitu. Oke, matur nuwun Pak Istiqlal. Oke.
Saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan dan terima kasih buat Pak Istiqlal ini apa pertanyaannya ya, tapi kita tetaplah harus asyida walal kufar itu Pak Istiqlal. Nah, walaupun hanya sedikit yang seperti itu Pak Istiqlal. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Allah. Jika ada di antara saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit, maka semoga Allah segera menganugerahkan kesembuhan. Jika ada yang sedang bersedih hati, semoga segera mendapatkan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan yang menarik. Terima kasih Pak Istiqlal. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasul. Materi untuk dipelajari kembali dapat menonton ulang kajian ini melalui channel YouTube PK Usron. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kesediaan Ustadz Abduh dan kehadiran hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.